Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Nur Hidayah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika pergaulan. Dalam kehidupan bermasyarakat, etika pergaulan adalah fondasi utama untuk menciptakan interaksi yang harmonis dan saling menghargai. Mari kita selami bagaimana etika ini membentuk hubungan yang lebih baik. Mengapa etika pergaulan itu penting? Etika pergaulan adalah kunci untuk membangun kepercayaan, rasa hormat, dan pemahaman antar individu. Tanpanya, interaksi sosial bisa menjadi renggang dan penuh kesalahpahaman. Yang kesatu, meningkatkan kualitas hubungan personal dan profesional. Yang kedua, menciptakan lingkungan sosial yang nyaman dan aman. Yang ketiga, menumbuhkan empati dan saling pengertian. Yang keempat, membantu penyelesaian konflik secara damai. Lalu ada prinsip dasar etika pergaulan, hormat dan toleransi. Yang kesatu, saling menghormati, mengakui dan menghargai keberadaan serta pandangan orang lain tanpa memandang latar belakang. Yang kedua, toleransi, bersedia menerima perbedaan pendapat dan keyakinan dan gaya hidup dengan lapang dada. Yang ketiga, empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain rasakan, sehingga dapat merespon dengan kebijaksanaan. Lalu ada komunikasi efektif, mendengar dan berbicara. Komunikasi adalah jantung dari setiap interaksi. Mendengar aktif dan berbicara dengan jelas adalah fondasi etika pergaulan yang baik. Mendengar aktif, berikan perhatian penuh, jangan menyela, dan berusaha memahami sudut pandang lawan bicara. Berbicara jelas, sampaikan pikiran dan perasaan Anda dengan lugas dan sopan, hindari ambigu. Umpan balik konstruktif, berikan masukan yang membangun, bukan kritik yang menjatuhkan. Lalu ada bahasa tubuh dan ekspresi wajah, pesan nonverbal. Lebih dari sekedar kata-kata, bahasa tubuh dan ekspresi wajah seringkali menyampaikan pesan yang lebih kuat. Kesadaran akan isyarat nonverbal sangat penting. Kontak mata menunjukkan ketertarikan dan kejujuran. Senyum tulus menciptakan suasana positif dan ramah. Postur terbuka mengisyaratkan keterbukaan dan kepercayaan diri. Gerakan tangan menambahkan penekanan tanpa berlebihan atau mengganggu. Etika di dunia digital, media sosial, dan privasi. Di era digital, etika pergaulan meluas ke ranah online. Menjaga sopan santun dan menghormati privasi adalah krusial. Verifikasi informasi. Hindari menyebarkan berita atau konten yang belum terverifikasi kebenarannya. Hormati privasi. Jangan membagikan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Bahasa yang santun. Gunakan bahasa yang sopan dan hindari ujaran kebencian atau perundungan online. Jaga batasan. Jaga berinteraksi secara berlebihan atau mengganggu ruang pribadi orang lain di dunia maya. Menjaga batasan, profesionalisme dan kesopanan. Batasan yang jelas adalah tanda hormat dan profesionalisme baik dalam lingkungan kerja maupun sosial. Di lingkungan kerja, jaga komunikasi yang fokus pada tugas, hindari gosip, dan hormati hierarki serta jam kerja. Di lingkungan sosial, hindari topik yang terlalu operasional, hormati ruang pribadi, dan jangan memaksakan kehendak. Manajemen waktu. Tepat waktu dalam janji dan komitmen menunjukkan Anda menghargai orang lain. Menangani konflik. Solusi konstruktif. Konflik adalah bagian tak menghindari dari interaksi manusia. Etika pergaulan mengajarkan kita menanganinya dengan dewasa. Ada identifikasi masalah, pahami akar permasalahan dan emosi yang terlibat. Memaafkan, bersedia untuk memaafkan dan melanjutkan hubungan. Dengan aktif, berikan ruang bagi semua pihak untuk berbicara tanpa interupsi. Cari solusi, fokus yang solusi menguntungkan semua pihak. Studi kasus dilema etika pergaulan. Bayangkan
Anda berada dalam sebuah diskusi kelompok, salah satu anggota terus-menerus mendominasi percakapan, tidak memberikan kesempatan kepada yang lain untuk berbicara, dan sering memotong pembicaraan. Bagaimana Anda merespons situasi ini dengan tetap menjaga etika pergaulan yang baik? Apakah Anda membiarkannya? Apakah Anda akan menguasai secara langsung? Adakah yang cara lebih halus untuk mengatasi situasi ini? Jadi ada kesimpulannya. Etika sebagai kunci harmoni sosial. Etika pergaulan adalah pondasi tak tergantikan dalam membangun masyarakat yang harmonis dengan menerapkan prinsip-prinsip hormat, toleransi, komunikasi efektif, dan kesadaran digital. Kita semua berkontribusi pada lingkungan yang lebih positif dan saling mendukung. Mari terus berupaya meningkatkan etika pergaulan kita demi masa depan interaksi sosial yang lebih baik. Begitu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.